Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Karlina. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di buku Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan yang dikarang oleh dosen saya yang bernama Dr. Hamdani SEMM.MAK. Seperti ini bukunya. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan bab 11 yang bertema pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedua itu ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Nah, jadi di sini ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan. Di antaranya yang pertama itu ada analisis horizontal, yang kedua ada analisis vertikal, yang ketiga itu ada kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal. Nah, jadi di analisis rasio keuangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Nah, jadi yang kedua itu ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Untuk mendanai usahanya, perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Nah, yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Nah, yang keempat itu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Jadi dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksi kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam laporan keuangan diantaranya analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi di antara keduanya. Adapun rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisa laporan keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.